2:8 Mahabbah artinya telah kuat tawakal seseorang kepada Allah, maka dengan sendirinya dia mencintai dan mengasihi kepadanya Allah. Jadi kalau kita ini berserah diri kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, maka dengan sendirinya dia mencintai, mengasihi kepadanya Allah. Maka itu setiap keberangkatan kita di perjalanan selalu membaca Bismillah, amantu billah, tawakkalna Allah, atau dimufradkan Bismillah, amantu billah, tawakkaltu Allah. Salah kan? Salah. Nah, 34 nomor 10. Zikrul maut. Halaman 34. Zikrul maut, mengingati kematian. Ini adalah yang terakhir dari sifat kepujian. Ingat akan kematian. Semewah apapun kita hidup, sehebat apapun jabatan kita, seganal apapun rumah kita, pada akhirnya kita akan berpindah tempat di tempat yang sangat sempit, yaitu alam kuburan. Itu kada dan tawaran. Maka kalau kita mengingat pada kematian, itu termasuk sifat yang terpuji. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, orang yang ingat kematian ukrima bisalah sati asya, nanti dimuliakan kepadanya sebanyak 3 macam. Pertama, ta'jilu taubah, dia bersegera memperbaiki diri. Tapi kalau lupa dengan kematian, taswibut taubah, dia melambat-lambatkan memperbaiki dirinya. Yang kedua, kalau ingat mati, wa qana'atul qalbi, hatinya menerima apa adanya sehingga bisa bersyukur di dalam kehidupan ini. Tapi kalau lupa dengan kematian, ada murida bil kafaf, ketiadaan menerima hati dengan kehidupan yang sudah cukup, apalagi kehidupannya dapat cobaan yang membuat gelisah. Nah, kalau dia lupa mati, maka yang ada keluh kesah. Tapi kalau ingat mati, dia tidak gelisah. Kita kalau dapat ujian, ditambah dengan gelisah, tambah dengan keluh kesah, tambah susah. Sudahlah pinang murah, bini rumah terus di rumah, laki banyak nang ditukar, anak banyak permintaan, bertambah susah. Tapi kalau pinang murah, kelapa murah, kita di rumah masih ramah, nang laki kada pemarahan, nang bini kada banyak tagihan, nyaman. Ya nang laki minta maaf, ulun ada kawa nukarakan banyak bikin pian. Nah, ada bapak disedin, aku iwak asinnya sudah cukup baik sudah. Nang penting kita kumpul, makan kada makan, nang penting kumpul, tenang hati. Tapi kalau kita gelisah terus, mengeluh terus, tambah susah. Ada kisah orang Banjar cabut gigi. Sudah cabut gigi tadi, biasanya sebatang gigi itu 200 bayarannya. Cuman orang Banjar tadi begitu cabut gigi, kisahnya kesakitan. Cuman yang ada berenai. Sakit tuh aturannya kalau ada sakit berenai aja. Ini halulong, hendak cabut gigi, hebat hutan, halulong aku tiap. Akhirnya begitu sudah selesai cabut gigi, dibuat nota, berapa bayarannya? 2
2 juta. Tahajud nama cabut. Kenapa jadi maka 2 juta? Biasa orang 200. Jadi memang biasa 200. Tapi karena kau halulong, kau kutiak, maka naik jadi 2 juta. Kenapa bisa begitu? Karena presiden pasien kublikan. Ya takutan berempat nggak boleh. Berarti kalau berempat tuh, alihnya 200 berapa ya? Apa? Artinya berempat. Orang 200 ikong 1 juta ya berempat nggak boleh. Ikong 200 4 kali 2 8 juta. Apa 800? Nah 800 tuh kamu jadi kamu mau tiap tambah parah loh kok. Jadi sakit bayaran banyak. Nah kalau kita nih mengeluh terus ada mau juga mahal pinang masih murah awak perkelahian. Nah mangkuk terabang pulang ukur ke bawah perumahan berapa ruginya? Ampas lagi piring pacar selesai sarik 6 bini baliknya banyak setimba. Karena laki membalas membalik sedorong habis 1000 banyak lagi tambah parah kan. Nah makanya kita nih bila diberikan ujian sakit usaha apa beranian aja. Biasanya kita makan lauk ikan garut masak asam pedas ganti apanya kepala ikan gokang awan pisang menggala hidangan belemak lakan sambal ajan irang kan pikir hobi kasih panas sing nyamanan kayak hulo ikan garut. Ini kan garut pun mahal pinahnya garut nyaman ya juga hasilnya lebih kurang. Nah makan ikan garut orang sudah kok makan kepala ikan dukang nang karing bercampur pisang menggala hasilnya sama isok sama-sama sakit parut. Masih kong behira di parit 2 kong behira di parit 3 hanyut di parit 4 tergending sama ada membedakan mana hasil ikan garut mana hasil ikan asin kita membedakan. Maka kita nih amun ingat mati kita kada mengeluh ada apa-apa ya apa nang hati aja syukuri aja. Kadang-kadang kita nih kurang bisa bersyukur padahal lawas nyaman deh naik semalam sekali susah haharonong nyaman lawas deh. Pinang tuh lawas harga 20.000 lawas deh karena ya naik sekali pinang 3.000. Nah banyak cakap nyalakan orang pulang padahal dasar Allah sudah mengatur kehidupan takdir kita kayak itu sudah. Yang ketiga kalau kita nih ingat mati warna syuatul ibadah pasti giat beribadah karena ingat dengan kematian maka ada mau kita meninggalkan ibadah. Tapi kalau ada ingat mati atakasun fil ibadah kita boleh beribadah malas beribadah malam bangunan jam 3 kami herai bapak kami mencium masuk orang lampu pulang ada lawas goreng pulang malaikat maka harapan dikira malaikat alhamdulillah nih ada orang pertiga nih hendak sembahyang tahajud nah rumah ini makanya masuk ke lampu maksa mau ubah catatan ada jadi tulisannya padahal tadi pahala minat zakirin dan artinya termasuk hamba-hamba Allah yang ingat Allah. Makanya ada jadi terpaksa mau ubah pulang minal ghafilin inilah hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah sudah terbangun. Makanya Nabi ikam nih jangan jadi seperti pulan bangun malam tapi kada beribadah malam. Bangun aja sampai jam 2 belum goreng tapi boleh cap. Nah kada beribadah nasi kong kecator yang si kong ngopi berokok berhp jam 3 hanya gorengan. Jangan jadi semacam itu ya Nabi. Namun sudah mumpung kita berada bangun di tengah malam ke atas jangan kada beribadah. Jangan seperti bulan ini yang masih bangun di waktu jam 12 ke atas tapi kada beribadah malam. Nah, banyak juga tak? Jadi kita kalau sudah terlewat jam 12 tuh boleh kita mengopi jam 1 sampai ke rumah. Jangan goreng lo, ambil air wudhu lo, sampai yang tahajud lo 2 rakaat, witir paling kurang 1 rakaat, istighfar lo, baca selawat, berzikir, hanya goreng, baca bismillah, berapa itu baca bismillah 21 kali,
jangan kada bismillah kuring. Bila kita berubah kada bismillah, maka syaitan umpat berubah di bental kita. Makanya kuat terbelimpas kepala. Nah, diambil syaitan bental. Itu katanya kalau Allah memperlihatkan, ini saya melihat bahwa di samping kita tuh ada syaitan, maka malih bangun. Bila kita bangun, perhutinya pulang. Makanya kita ini senantiasa menakburi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan perlu 21 kali. Nah, jadi ingat mati itu taat batin namanya. Yang 10 perkara kemarin. Firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya tiap-tiap diri yang bernapas itu akan merasai mati. Jadi kadang kita melihat orang tuha, ya Allah kayaknya kita tuha itu juga. Semalam ulun budik dari Guntong naik boat paper, ada orang tuha dari Tanjung Batu 95 tak umurnya. Makasihan di boat berubah. Nah, hendak berpindah ke Pumpung Tuhuk mangkat, Tuhuk menonton, hendak diangkat dia anaknya mau sih berjalan sih tuha banget kekerucutan awak. Muha ini banyak belasung pipitnya. Lagi hanom kita melasung pipit indah dipandang. Sudah tuha kebanyakan lasung pipit di bawah belasung pipit jadi terlalu betis ada juga lasung pipit kebanyakan berlupa ada baik-baik rupanya. Jadi tak ingat apa Joko aku ini panjang umurnya kayak ini juga. Tak kerucutan, nya duduk berdungkol ha. Ini tak kau hidup nih betis nih bilang kakalipir 3 tulang. Dan witihi pulang gigi kada meras banget. Orang Tuhan nih jangankan menangis, melihatnya tekurihing baca kayak menangis deh. Makanya jangan dibuat menangis kawitan, supaya kita nih jangan dibuat anak menangis juga. Nah, jadi mun kita nih melihat orang tua, melihat gambaran kita di masa akan datang. Jadi mun ada di warung tuh orang tua menyurangan makan untuk sidin makan. Tuha sudah berubah meningkat dibayariakan. Itu gambaran kita Tuha ini. Nah, orang Tuha duduk di pinggir jalan, kerucut awak, mahadang belas kasih orang, abiri ya biri. Karena membiri kepada orang yang berhajat tuh, nya Tuha dia mencari kata kawal lagi, duduk pinggir jalan bang, anaknya kemana udah tahu. Itu kita biri, doanya sangat kabul. Maka bila kita diberi doanya banyak banget. Nah, jadi mau ada latihan duit nabiri itu mengingatkan kepada kematian. Karena Tuhan, saya melihat ada santri kami tetangga aku inandu lah Ustaz ya, pada Ustaz ya yang bergenak di Blok A semalam, yang waktu munduk di Blok A, santri ini jago. Iya, setai dia berjurut anaknya perlindungan putih Tuhan ayam tua di murid kebayang aku dapur santri ke Tuhan kayak ini kayak Pak aku kayak itu tak dibaca ramin Tuhan juga ayam tua aku ini anom ya masih masa 35 umur katanya 53 angka itu balik perkasa itu asa 35 kok. Makanya kata-kata aku punya orang abang, sabang, pokoknya dia tuh aku. Pantas saya. Kemarin aku ada naik di Parit Deli, ceramah di sana Parit Deli, panitia ada orang Tuhan situ. Aku bawa santri, sama kalau 3 aliyah aku bawa. Caranya anak Tuhan itu kesalaman. Cucu orangnya Ustaz ya. Kepalanya Tuhan. Nanti kalau itu cucu kok kayak Pak Ako kayak itu. Wahnya kalau 3 aliyah. Umur 20 tahun, 19 tahunan loh. Kau ini cucu, berarti anak kau 40 tuh umur. Berarti aku ini berapa? Ya kok ada betapis loh, motor Tuhan. Apa mungkin perlihatannya aku di Tuhan banget. Sama, sembilan gitu juga. Aku dulu, nyita aku ini bawa bekong cucu. Pada aku, menantu juga belum. Nah, tapi aku tua sekali naik mobil. Waktu hanya mengajar di pondok. Dikira orang aku santri. Jika berapa tahun dia mundur di sini deh. Dapat 3 bulan aja.
malah senang. Berarti aku ini kan dianggap awet muda, walaupun gurunya, tapi dianggap masih seperti santri. Ini nang aku pulah lama limbai, lama limbai kulit. Sekali baca ramen udah tua aja kan. Nah, tuha mati akhirnya. Kadang-kadang ada pasti merasai mati. Teranglah kepada kita bahwa mati itu akan kita temui. Tidak dapat kita berjauh diri daripadanya kematian. Firman Allah, Ainama takunu yudrikum al-mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Artinya, di mana kamu berada, niscaya mati itu pasti menemui kamu, meskipun ada kamu dalam benteng yang maha kuat sekalipun, mati tetap datang. Jadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berkumpul, sekalinya ada seorang malaikat maut menyerupai manusia di zaman dulu, datang ke perkumpulan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang datang ini dia memandang di antara orang banyak itu ada seikong nang dipandangnya behemat, itihinya behemat. Yang seikong nih bingung, anak muda nih, maka anak muda, kenapa aja anak muda aku diitihnya terus? Ada orang asing datang tiba-tiba maitihi jangan. Sekalinya kada lawas tolak. Bila kata Nabi Sulaiman, perlu kalian ketahui, nang hanya masuk dan pulang tadi adalah malakal maut, tukang cabut nyawa. Apa ada takutan anak muda tadi? Berarti ini cadangan nih. Maka cangang banget mitihi. Akhirnya anak muda ini kayak apa supaya jangan bertamuan lagi malaikat maut. Ini pinanduk ini mitihi banget bang deh. Nah, minta kepada Nabi Sulaiman, panggilkan angin antar aku ke negeri nang jauh. Jadinya kada pergi cari kalau berbulik pulang. Berbulik pulang, ini cabutnya nyawa mati. Antar panggil Nabi Sulaiman angin. Berangkat ini di bawah angin. Sekali sampai di suatu tempat pas mati. Datang malakal maut kepada Nabi Sulaiman. Kenapa malakal maut cangang mati pemuda itu? Karena Allah memerintahkan mencabut nyawanya, hanya tinggal beberapa menit lagi. Tapi tempatnya bukan di sini, tempatnya jauh. Nah, itu maka cangang bagaimana nih? Hendak dicabut di sini, perintahnya di Amerika umpama jauh benar, tapi orang ini jalan beheri. Kayak apa nih? Maka waktu tinggal beberapa menit cuman, lalu dipandang timbul takutan. Sampai ke sana pas pojok dicari, ulang pun tiba. Ada kau dihindar, ada juga luas orang stroke dah, bukan stroke, koma. Dalam komanya, yang engkau hendak berbuat baik, maka kau dipanjangkan umur 30 tahun lagi. Hendaknya dalam koma itu yang bupi, ayo aku berbuat baik, hidup akan pulang. Artinya jangan mati ini, aku akan berbuat baik. Dia umurku 30 tahun lagi. Maka Tuhan dia orangnya, karenanya merasa umur masih panjang 30 tahun, operasi plastiknya Tuhan apa enggak, kekojot dah 30 tahun kan operasi plastik. Sekalinya tulak berjalan-jalan ke pasar, sekalinya tertumbuh mobil, mati. Protes dia dengan malaikat, kenapa aja pian berjanji hari itu maka aku 30 tahun lagi, kenapa maka hanya sebulan mati? Dia malaikat minta maaf, aku kan pinanduk karena wajah berubah. Percaya awan kisahnya hongang juga. Artinya apa? Mungkin sudah Tuhan ada operasian lagi ya. Nang ada nih bang sudah rambut putih kan sudah disamir lagi, rasakan aja. Jadi Tuhan itu sudah. Kalau kembalikan ke Pinando gini bang, ya. Tapi kisah itu cuman dia ada kejadian. Maka bila percaya nampak banget bunga
nih. Nah jadi kemana aja kita dibinting nang kuat kini tetap dapat oleh malaikat maut. Dan apabila kita telah mati, tidak dapat lagi akan menambah amal. Ada kabar lagi kita hendak menambah amal. Kenapa? Karena kita sudah mati. Orang hidup nang kabar amal. Maka dengan mengingati mati itu cukuplah bagi kita untuk menjadi peringatan dan keinsafan untuk memperbanyak amal soleh selagi masih hidup dalam dunia ini. Sabda Nabi kita, kafa bil mauti wa'izan. Nah, yang Nabi cukuplah dengan mengingat kematian itu menjadi pengajaran, apalagi melihat orang mati. Nah cukup sudah. Begitu melihat kita ada orang mati, itu cukup menjadi pelajaran kepada kita. Ziarah kita ke makam Wali Songo, kita merasa kayaknya kita pulang yang ada di dalam tanah. Bikin nyaman, kita belum tentu. Kenapa nyaman? Zahirnya sudah kelihatan. Orang datang ziarah. Siapa yang memanggil? Allah yang menghendaki. Karena orang itu dimuliakan Allah, maka terpanggil di hati orang untuk ziarah ke makam. Kita belum tahu lagi. Pun kita mati, siapa yang menziarahi? Jadi harapan orang ziarah pakai bis, sebis singgahan ke kuburan kita. Jadi harapan anak minantu gin, kamu nang menziarahi paling setahun 2 kali raya puasa dari haji. Padahal anjuran bagus menziarahi kawitan pada hari Jumat. Bila kita menziarahi kuburan kawitan hari Jumat, pahalanya sama dengan pahala berhaji dan umrah. Jadi mau ada berduit anak berhaji setiap Jumat tulak ziarah ke kubur kawitan. Ditanya orang anak kemana? Anak naik haji itu. Kemana ke kuburan? Bingung orang, buang perangai kata orang. Bukan buang perangainya, ada buang haji. Ternyata sama dengan pergi haji dan umrah. Jadi siapa anak pergi haji dan umrah setiap Jumat? Kami hendakai kawitan kemarin, kuburannya ditungkal aja. Tapi Sidin sempat kepasan anak minta dikuburkan di seberang. Nah, ngaliham anak setiap Jumat. Zaman anak dia tak kami sini, tang belakang ading tuh. Cuman setiap Jumat melangi. Maka karena jauh, maka setiap Jumat ziarah dari jauh. Bertahlilan. Aku setiap malam Jumat di rumah di Karto tahlilan, aku ikutkan hagin kedua orang tua. Jadi setiap malam Jumat aku ziarah dari jauh. Dan hari Jumat ada pengajian di rumah tuh, jam 8 sampai jam 9. Aku pengajian 20 menit aja, banyak tahlilan, menziarahi kawitan dari rumah. Karena anak barang jauh. Sebenarnya karena jauh, penakutan gelombang. Kalau pas awal berpompong, turun angin hujan labat, angin genal, pompongnya bucuran pulang tuh. Jadi penakutan. Kalau bahasa kawah pakai Honda, jauh mungkin kawah jadi tampoh. Cuman nyebarang laut nih, nambulah halnya, mentah ada hujan, hari ada kelihatan apa-apa, maka kan tempat keluar masuk tungkal nih. Kadang keruntun apa, kapal masuk, angkut nang kayu udah. Nah, kadang menang siang sekalipun kehujanan sama awan malam. Ada kelihatan belempung, ada kelihatan kan hujan lambat. Nah, jadi untung nang kuburan di tungkal nih. Bagus saya diziarahi kawitan. Ya karena mengkada kita anaknya menziarahi, siapa menziarahi? Pun para aulia Allah banyak yang menziarahi kawitan seorang. Nah, jadi pengajaran kepada kita ketika kita menziarahi makamnya tuh, kita ada sama Sidin masjid, Sidin banyak ziarah
kita siapa, dipertanyakan. Lalu kayak apa? Beramal surah aja. Mengharap orang ziarah, siapa ziarah? Jadi beramal surah aja. Orang alim meninggal, banyak orang ziarah, banyak tambahan pahala. Yang kita siapa ziarah. Nah, karena itu kalau bisa kita kayak orang alim itu beramal, kita kayak itu juga. Orang alim bangun malam sampai yang tahajud sampai 100 rakaat, kita baca 100 juga. Sama, kita kan ada banyak kesibukan. Orang alim banyak kesibukannya. Mana mutalaah lagi, mana nak mengajar, kita kan beda. Nah, supaya kita ini mengajar pahala yang sebanyak-banyaknya, yaitu dengan mengingat mati mendatangkan 2 faedah. 1, berpaling hati daripada dunia dan perhiasannya dunia yang ada di hatinya, merebutakan dunia. Namun ada, alhamdulillah, ada bapak yang ingin berebut masalah dunia nih. Ada, ya alhamdulillah ada. Nah bapak jadi orang sufi, alhamdulillah kawahnya nyumbang. Menjadi orang susah, ya minta sumbangan. Apa payahnya? Nyaman-nyaman aja hidup. Nah, faedahnya hati berpaling dengan dunia dan perhiasannya. Karena orang yang mati itu tidak membawa harta kekayaan, banyak berduit, kayak itu mati juga, gelang kayak telunjuk, kalong kayak kalingkingan, bunil kayak ban sepeda. Lewat bab kenalnya. Nah, cincin maka bentuknya kayak buah salak kenalnya. Memati kita habis dilului orang, kalung dilului, gelang dilului. Nah, bunil kayak ban sepeda tadi dipakai orang. Jadi harapan dijakan orang dalam kuburan habis ditinggal orang. Makanya pada sukanya dengan perhiasan, karena orang pada tidak membawa perhiasan. Dan perhiasan dunia pada suka, maka tak ada gunanya mengumpulkan sebanyak-banyak harta dan kesenangannya di dalam dunia ini. Amun bakal beramal pada baik perayaan. Sekalipun halal yang dicari, tapi kata Tuhan Gubait kemarin, meninggalkan kewajiban tetap ada barakah. Jadi supaya barakah, kewajiban jangan ditinggalkan. Kadang kita mencari harta tahan ke sembahyang, ya kadang-kadang bisa itu. Makanya mau kita tulak ke laut berpumpung bawa sejadah, tapi ini ada canggih, ada kompas, ada mana arah berat, ada keberat kita ambil sedikit ke kanan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, sudah asal arah ke kiblat, nak pas banget kita kawal kita di laut. Nah, sembahyang, gelombang kuat, kita kawal, berdiri, berduduk aja. Mau kira terbubur ke laut, tapi yang berduduk boleh aja, karena darurat. Punya kau berdiri aja, ngomong kenal berdiri. Nah, sekali sudah sembahyang, putar pulang haluan bumbung, padahal mengkawal itu putar sedikit, mau ada kawal juga seadanya. Yang penting takbir pertama hadap kiblat, pukul di gelombang, terputar sekalinya. Ada bapak, ya kemana hadapnya lagi? Tapi pertama tadi sudah. Nah, kalau tahu cari tuguk nanti kira tanang banyaknya, sembahyang kita rugi kita. Ya, apalagi mau di laut tuh, ancamannya berat, antara timbul tenggelam tuh. Kalau tahan anginnya ribut timbul tenggelam tuh. Ya. Hati ingin timbul tenggelam, bini ingin di rumah tak-takan. Kalau melihat paten bersambung, laki belum boleh, lambat pulang boleh, panjang dulu, bisa panjang awas juga. Panjang. Nah, jadi makin kita kerja di tempat yang membahayakan, makin kita banyak-banyak mengingat Allah supaya selamat begitu. Sedang perbekalan untuk keselamatan hidup di akhirat tidak dicukupkan, rugi. Yang kedua, menggemarkannya kepada memperbanyak beramal soleh dan berbekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru min zikri hazimil lazat fa innahu ma zakarahu ahadun fi dayqin minal
aishi illa wassa'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqaha. Banyakilah kamu mengingat yang memutuskan lezat. Apanya memutuskan lezat? Kematian. Maka sesungguhnya tidak mengingatinya oleh seseorang yang di dalam kesempitan hidupnya, melainkan menjadi keluasan baginya. Ingat mati karena diluaskan Allah hidup ni, walaupun dapat ibu beras tanam aja, karena hidup bukan tujuan, di dunia bukan tujuan, cuman tempat numpang singgah aja. Dan jika dalam keluasan maka menyampitkan akan dia. Pada hadis yang lain ada menyebutkan mati orang fakir itu kesenangan baginya. Jadi orang fakir mati kesenangannya, karena penderitaan hidup itu telah lepas daripadanya. Dan mati orang kaya itu kedukaan hatinya, karena ia sayang meninggalkan harta dan rumah tangganya yang akan dimiliki orang lain. Makanya sakit. Makanya kata Tuhan Guru Sekumpul, yang membuat kita sakit mati ini karena kita selalu mencintai dunia. Maka sakit mati. Kalau kita kadang terlalu mencintai, ada sandal tuh putus sebelah talinya, hilang juntan orang, ada sakit hati kita. Wow, aja orang nih tahu pada putus sebelah beli juntan. Tapi kalau sandal hanya sayang kita, hilang sakit hati kita. Ada bapala aja tulakan yasinan, sandal aku hilang, maka sandalnya yang buka aku 200.000. Tapi mau sandal lain sebelah, nasi kong ketangkir ke baju, nasi kong lembus dan sebelahnya juntan orang marahinnya aja. Nak bulah bunga lo kau aja. Awak kalau sandal itu dihiris bulah bunga, awak orang beri. Nah jadi mau kita ada sayang, ada sakit mati. Tapi kalau banyak disayangi sakit mati. Makanya orang fakirnya ada sakit, jadi dan tinggalkan. Amun orang sugih mati banyak dipikirkan. Ada surat bersedekah belum, ada surat wakaf belum, duit banyak, ini anu. Maka banyak pula mantannya di masa lalu. Saat direbutakan orang dah ada lawas jendanya. Awak di kuburan mempertanggungjawabkan harta nih, maka sakit mati katanya. Yang ke-10, yang kesimpulan bahagian keempat, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahli al-'ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.